Saat itu larut malam, dan lampu masih terang di sebuah ruangan di markas kamar dagang Fei Lale. Su Ruyan duduk di kursi dan melihat salinan informasinya. Dan di atas meja di depannya, ada tumpukan tebal. Semua bahan ini berasal dari kota besar ras manusia. Dengan pilihan Qin Yichen di Istana Surga Suci, kamar dagang Fei Lo juga dikenal oleh semua pasukan di ras manusia. Kamar dagang yang bertanggung jawab atas resep-resep senyawa dan tidak sengaja mempromosikannya, tetapi tertarik oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tingkat yang sangat kuat dan sombong itu bahkan melebihi perkiraan Ye Liangchen. Kamar dagang Fei Lai juga menggunakan panas ini untuk mendirikan cabang di kota-kota ras manusia. Namun, jumlah divisi ini terlalu besar. Bahkan jika Ye Liangchen sudah siap, tenaga mereka masih belum cukup. Pada akhirnya, mereka harus mengirim tenaga mereka ke kota-kota tingkat pertama sebagai upaya terakhir. Dan di antara kota-kota yang tersisa, mereka membiarkan beberapa dari mereka menyatakan pasukan yang lebih baik untuk mendirikan cabang. Meskipun kamar dagang Fraser tidak menyediakan resep obat di antara cabang-cabang tersebut, selama nama kamar dagang Fraser dilampirkan, akan ada banyak manfaat. Untuk mencegah reputasi kamar dagang Fei Lo digunakan oleh beberapa anak, dalam 2 tahun terakhir, Su Ruyan hampir tidak pernah beristirahat dengan baik, dan kapanpun dia punya waktu, dia berkonsultasi dengan informasi yang dikumpulkan. Mungkin dia melakukannya hanya untuk menyibukkan diri tanpa memikirkan seseorang. Namun, malam ini, Ru Ruyan tidak bisa tenang. Bahkan jika dia ingin berkonsentrasi meninjau informasi, dia akan selalu tersesat. Dalam benaknya, ada wajah tampan dengan senyuman. Su Ruyan membelai dahinya dengan satu tangan dan mengusap kepalanya dengan satu tangan. Sepertinya dia ingin memeras siluet pikirannya dari benaknya. Pada suatu saat, lampu di ruangan itu tampak redup, dan siluet diam-diam muncul di ruangan itu. Seolah-olah Su Ruyan menyadarinya, alisnya yang hitam pekat mengerutkan kening hendak melihat ke belakang siapa yang berani masuk ke ruang kerjanya. Tetapi sepasang telapak tangan yang hangat sudah dipegang di pinggangnya yang kurus. Ini sudah larut, aku belum tidur. Tapi saat Su Ruyan hendak marah, suara panas terdengar di telinganya. Saat mendengar suara ini, tubuh menggemaskan Su Ruyan bergetar, dan tangannya berhenti. Musuh ditemukan di sini. Dengan lampu mati di ruang kerja, pegas diam-diam muncul di dalamnya. Istana Vas Glasial. Bayangan cantik duduk dengan tenang di piring. Semacam nafas sedingin es, samar-samar keluar dari tubuhnya yang menawan. Sehingga aula besar tertutup kabut putih sedingin es. Film cantik ini benar-benar peri Guanghan, Elf Lingning. Setelah Qin Yichen datang ke sini terakhir kali, setelah hubungan mereka diketahui publik, sebagian besar pelamar juga tertarik dan tidak melecehkan Pavilion Han. Faktanya, sebagian besar dari ini adalah karena perintah leluhur tua Istana Vas Glasial, yaitu untuk melenyapkan para pelamar terhormat itu. Namun, di antara mereka masih ada yang menganggap dirinya memiliki pesona dan keunikan, dan datang untuk menguji. Menanggapi peringatan Vas Glasial Palace, beberapa orang dengan sengaja mencari alasan yang layak untuk mengunjungi Lulingying. Sekitar 1,5 tahun yang lalu, sebuah fenomena alam yang sangat langka muncul di kota Santian. Pada hari itu, langit penuh dengan warna merah, dan kolom cahaya merah jatuh seperti matahari yang turun dan jatuh di suatu tempat di kota Santian. Menurut rumor, itu adalah putra suci dari tanah suci dari 10.000 roh, menyangkal fenomena alam yang disebabkan oleh terobosan 10.000 yang ke Ordo Suci. Namun, hari ke-10.000 setelah terobosan 2 yang ke tingkat suci ternyata menjadi alasan untuk mengunjungi dan berkenalan, terlepas dari perintah Istana Glasial Besar, dan memasuki pavilion-pavilion dingin. Namun, yang mengejutkan banyak orang adalah bahwa dia baru saja keluar dalam waktu kurang dari 1 menit setelah masuk. Beberapa pembangkit tenaga listrik dengan rasa ingin tahu dalam penampilannya bahkan menemukan bahwa ketika dia keluar, tubuhnya tertutup embun beku. Untungnya, dia adalah Divine Physique berusia 10.000 tahun yang langka sebelum dia bisa melarikan diri darinya. Namun, konon karena kejadian ini, Rana yang menyangkal 10.000 yang akhirnya berhasil menembus ke tingkat suci agak sia-sia. Karena setelah kejadian ini, mereka yang berpikiran berbeda tidak akan pernah berani masuk ke pavilion-pavilion Han. Kemajuan kakak senior Lu sangat cepat. Hanya dalam beberapa tahun, dia hampir menembus ke tingkat suci. Yah, tapi dia belum makan selama 3 bulan. Saya tidak tahu apakah latihan ini baik atau buruk. 2 pelayan cantik berdiri di luar aula pavilion Han. Mata mereka dari waktu ke waktu melewati celah di pintu aula, melihat ke aula. Jalur bisikan lembut juga terdengar dari waktu ke waktu. Putus asa. Saat keduanya berbicara, langkah kaki terdengar tiba-tiba. Mendengar langkah kaki, kedua wanita itu menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Saya melihat bahwa di depan Heng Hall, seorang pemuda tampan sedang berjalan perlahan, dan tujuannya sepertinya tepat di Heng Hall ini. Yah, apakah ada orang di sini lagi? Apakah dia datang dari mengemis juga? Melihat siluet yang agak asing ini, mata kedua pelayan itu bersinar dengan sentuhan keheranan. Namun, mereka hanyalah pelayan,
yang tidak berani mengungkapkan pemikiran semacam ini. Dan siapa yang dapat memasuki istana glasial besar, yang bukan orang terhormat, bukanlah yang dapat mereka singgung. 2 orang, apa yang baru saja kamu katakan? Setelah siluet itu datang, dia langsung bertanya. Kami. Setelah mendengar pertanyaan ini, wajah kedua pelayan itu sedikit berubah. Apakah orang ini tahu apa yang mereka pikirkan? Siapa yang bilang kamu belum makan selama 3 bulan? Siluet itu, tepatnya Qin Yichen, melihat perubahan penampilan kedua wanita itu, alisnya juga sedikit mengernyit, dan segera dia dengan sengaja menyatukan nafas, bertanya dengan sungguh-sungguh. Oh, ini, kita berbicara tentang kakak senior Lu. Saudari senior Lu telah memerintahkan agar dia tidak diizinkan masuk dan mengganggunya tanpa perintahnya. Tetapi dia belum keluar dari aula selama 3 bulan. Di bawah tatapan Qin Yichen, kedua wanita itu dengan cepat menjawab. 3 bulan? Tanda seru. Ketika dia mendengar ini, kulit Qin Yichen juga tenggelam. Segera, dia tidak banyak bicara dengan kedua wanita itu. Dia bergerak di kakinya dan berjalan menuju aula besar. Hei, kamu tidak diizinkan masuk ke sini. Melihat tindakan Qin Yichen, warna kulit kedua wanita itu sedikit berubah, dan mereka berteriak. Meskipun dia tidak tahu identitas Qin Yichen, menilai dari sikapnya, dia bukanlah orang biasa. Namun, apakah dia tidak tahu bahwa Su Hua sendiri yang memerintahkan bahwa siapapun itu, dia tidak boleh mendekati Pavilion Han? Selain itu, berani masuk ke balai Pavilion Han, saya khawatir Peri Guanghan akan bersikap kasar. Bahkan putra suci yang membuat sensasi di kota Tian Suci, tanah suci nomor 1, sedang makan di sini. Pria di depannya ini, gerakan sembrono ini, terlalu besar.